Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faridatul Aini dengan NIM akhir 172. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi kelembagaan yang bertema modal sosial. Dan saya sendiri mencari contoh modal sosial yang ada di daerah saya yang saya beri judul Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Terdampak Banjir dengan Menggunakan Modal Sosial, Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ledok Kulon dan Ledok Wetan di Kabupaten Bojonegoro. Berikut adalah pembahasannya. Sebagian besar pekerjaan di Kelurahan Ledok Kulon dan Ledok Wetan didominasi oleh pekerjaan lain-lain dengan 1.421 jiwa penduduk dengan presentase sebesar 25,8% untuk Kelurahan Ledok Kulon dan 38,2% untuk Kelurahan Ledok Wetan. Selain itu, untuk Kelurahan Ledok Kulon merupakan sentra pembuatan tahu dan mengrajin batu bata merah di Kecamatan Bojonegoro. Sayangnya, menurut data menunjukkan bahwa tidak sedikit dari limbah sisa dari produksi tahu ini dibuang ke Sungai Bengawan Solo. Bila sungai tersebut tercemar, yang mengkhawatirkan adalah air luapan Sungai Bengawan Solo tidak hanya mengandung lumpur saja, namun juga sudah tercemar oleh limbah. Sehingga kesehatan warga yang sering terkena banjir juga akan terancam. Tindakan masyarakat dalam menghadapi banjir sebenarnya tergantung pada pengetahuan dari masyarakat tersebut mengenai apa itu banjir. Pengetahuan mereka ini membantu menentukan sejauh apa respon dari masyarakat dalam menghadapi banjir. Yang pada akhirnya pengetahuan tersebut menjadi sebuah modal sosial yang nantinya digunakan oleh masyarakat dalam mengantisipasi banjir tahunan tersebut. Seperti yang ada pada masyarakat terdampak banjir di Kelurahan Ledok Kulon dan Ledok Wetan. Masyarakat di sana mempunyai pengetahuan tersendiri mengenai definisi banjir yang setiap tahun melanda daerah tersebut. Wilayah Kelurahan Ledok Kulon dan Ledok Wetan berada dekat dengan pusat pemerintahan daerah, alun-alun kota, dan pasar kota yang memang lokasinya berada di wilayah rawan banjir. Dengan begitu, letak wilayahnya yang sangat strategis dan cocok untuk tempat berkegiatan ekonomi. Sungai Bengawan Solo setiap tahun khususnya ketika musim penghujan selalu meluap, antara bulan Januari sampai Maret. Hal ini tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali, namun setiap tahun sehingga masyarakat telah terbiasa dengan keadaan tersebut. Dengan keadaan yang telah terbiasa tersebut, warga sudah tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi banjir dari luapan Sungai Bengawan Solo. Setiap warga, khususnya yang tinggal di pinggir sungai, telah memiliki strategi untuk mengamankan barang-barang berharga bagi mereka. Tindakan pengamanan seperti ini sudah menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan oleh setiap warga terdampak banjir guna mengamankan barangnya masing-masing. Dalam melakukan evakuasi, warga akan mengutamakan kendaraan bermotor dan ternak untuk ditaruh ke atas tanggul atau diungsikan ke rumah kerabat yang tidak terkena dampak banjir. Setelah itu baru melakukan evakuasi. Dalam evakuasi ini ada warga yang memilih ikut kerabat yang tidak terkena dampak dari luapan sungai dan ada warga yang memilih untuk mengungsi di tanggul. Sebagian besar warga yang tinggal di sana masih terhitung keluarga sendiri. Jadi hal ini memudahkan mereka dalam menghadapi banjir. Hal inilah yang menjadi alasan yang paling umum kenapa masyarakat tetap bertahan di lokasi yang memang rawan bencana banjir, dikarenakan oleh sistem kekerabatan yang sangat kental sekali. Biasanya bantuan yang paling umum adalah menyediakan tempat untuk mengungsi atau menaruh barang-barang berharga atau sekedar memberikan bantuan makanan dan air bersih untuk minum ataupun mandi dalam kegiatan pasca banjir. Masyarakat di Kelurahan Ledok Kulon melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar dari sisa lumpur dari sungai. Berikut adalah bagan posko penanggulangan bencana banjir Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro. Selanjutnya juga adalah bagan posko penanggulangan bencana Kelurahan Ledok Wetan. Berikut adalah modal sosial berbentuk kepercayaan dari kedua kelurahan yaitu Ledok Kulon dan Ledok Wetan. Kondisi saling mempercayai antar sesama para korban bencana banjir di daerah terdampak akan meringankan beban mereka dalam menghadapi bencana tersebut. Hubungan kepercayaan yang terbina dengan baik inilah yang menjadi sebuah landasan yang kuat bagi warga terdampak banjir dalam menghadapi banjir yang setiap tahun melanda. Bagaimana bentuk kerjasama warga dalam menghadapi banjir dapat dilihat dari hubungan sosial yang terbentuk dari aspek kepercayaan ini. Seperti yang terjadi dalam masyarakat di Kelurahan Ledok Kulon dan Ledok Wetan, di mana mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh kepercayaan dan kerukunan yang baik antar sesama warga. Kepercayaan inilah yang melandasi ikatan kuat yang terbentuk dari kehidupan masyarakat mereka. Kepercayaan inilah yang melandasi ikatan kuat yang terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Entah pada saat terjadi banjir maupun tidak, ikatan yang ini mampu membuat masyarakat terdampak merasakan perasaan yang sama yang tercermin dalam tindakan sosial mereka sehari-hari.
Pada dasarnya, kepercayaan yang ada di masyarakat terdampak banjir di Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon merupakan bagian dari solidaritas. Dasar ikatan kepercayaan tersebut lebih kuat karena terbentuk oleh situasi yang bisa dikatakan di luar normal, yaitu ancaman banjir dari luapan Sungai Bengawan Solo setiap tahunnya. Masyarakat terdampak banjir di Kelurahan Ledok Kulon di sini memanfaatkan modal sosial berupa jaringan sosial yang mereka miliki dengan tetangga sesama korban bencana banjir maupun dengan tetangga yang di luar tanggul ataupun yang tidak terkena dampak banjir secara langsung. Di sana sudah menjadi kewajiban dari warga yang tidak terdampak banjir secara langsung untuk memberi bantuan bagi warga yang terkena dampak banjir secara langsung dari luapan Sungai Bengawan Solo. Pada dasarnya, hubungan kekerabatan mereka sudah terbentuk dengan baik dan sebagian besar masih saudara sendiri. Berbeda dengan pemanfaatan jaringan sosial di Kelurahan Ledok Wetan. Selain menggunakan modal sosial yang berupa jaringan sosial banding sosial kapital, yaitu jaringan sosial memanfaatkan hubungan sosial antar sesama warga terdampak banjir maupun tetangga sekitarnya. Selain jaringan sosial yang berbentuk bonding sosial kapital, para ketua RT juga memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki seperti relasi bisnis maupun dalam relasi di luar masyarakatnya sendiri. Masyarakat terdampak banjir di Kelurahan Ledok Kulon dan Ledok Wetan tidak menyadari norma sosial yang telah terbentuk dalam sistem sosialnya. Pada dasarnya, norma sosial ini merupakan gabungan dari kepercayaan dan jaringan sosial dalam masyarakat tersebut. Norma ini tidak bisa dipisahkan dengan kepercayaan dan jaringan sosial, maka norma ini hanya bisa dilihat dari tindakan dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi banjir, mulai dari pra-banjir, banjir, dan pasca banjir. Di Kelurahan Ledok Kulon, masyarakat memang tidak menyadari akan norma sosial yang terbentuk akibat kepercayaan dan jaringan sosial yang muncul dalam menghadapi banjir. Dilihat dari prakteknya, walaupun masyarakat di sana belum mampu memanfaatkan modal sosial dalam bentuk kepercayaan dan jaringan sosial secara efektif, namun kedua aspek tersebut membentuk norma sosial. Dalam menghadapi banjir, norma sosial yang terbentuk di Kelurahan Ledok Kulon selalu mempersiapkan sendiri-sendiri dengan tanggap, seperti mengamankan barang-barang yang berharga dan penting di tempat yang lebih aman. Berikut adalah kesimpulannya. Dalam praktek sosialnya di masyarakat, terdapat perbedaan dalam pemanfaatan modal sosial di Kelurahan Ledok Kulon maupun di Kelurahan Ledok Wetan dalam menghadapi bencana banjir tahunan tersebut. Untuk masyarakat di Kelurahan Ledok Kulon bisa dikatakan belum mampu dalam memanfaatkan modal sosialnya dalam aspek kepercayaan, jaringan sosial, maupun norma sosial yang mereka miliki. Dalam aspek kepercayaan, masyarakat di sana terkesan individualis. Contohnya, dalam upaya evakuasi saat banjir datang seringkali dilakukan tanpa adanya tolong-menolong di antar warga. Begitu juga ketika pasca banjir, masyarakat di sana solid untuk diajak bekerja bakti membersihkan lingkungannya sendiri dari sisa lumpur dan sampah banjir. Dalam aspek jaringan sosial, masyarakat Ledok Kulon hanya sebatas memanfaatkan jaringan di dalam daerahnya sendiri atau disebut dengan banding sosial kapital yang merujuk pada hubungan antar individu yang berada dalam kelompok primer atau lingkungan ketetanggaan yang saling berdekatan. Segini yang dapat saya jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.